Ayat 6-13, Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berjinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih saudara suka? Hidup di dalam kepura-puraan atau hidup sesuai dengan kenyataan? Hidup berpura-pura atau hidup apa adanya? Saya yakin dan percaya saudara, banyak di antara kita yang memilih hidup apa adanya, hidup sesuai dengan kenyataan, daripada hidup berpura-pura. Walaupun saudara, dalam prakteknya tak jarang kita pun juga hidup di dalam kepura-puraan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini diberitakan pada saat Raja Yosia mengadakan pembaharuan rohani bangsanya. Yosia memperbaiki bait Allah dan kembali memulai ibadah di sana. Ketika kitab Taurat ditemukan kembali, Yosia menyerukan pertobatan nasional bangsa Yehuda. Ia mengadakan kembali perayaan Paskah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah diadakan. Namun saudara, pembaharuan rohani itu ternyata tidak benar-benar menyentuh hati bangsa Yehuda. Mengapa? Karena kegagalan itu digambarkan oleh Yeremia seperti relasi atau hubungan antara suami istri. Yehuda adalah seperti seorang istri yang tidak setia. Ia meninggalkan suaminya yang adalah Allah dan pergi berzinah dengan orang lain. Tidak hanya satu saudara, tetapi berzina dengan banyak kekasih. Bagaimana mungkin sang suami atau Allah akan kembali kepadanya? Meskipun demikian saudara, Allah tetap mau menerima kembali istrinya, yaitu Yehuda, yaitu umatnya, sekalipun tidak setia. Dan saudara, Yehuda nampaknya mau berbalik. Nampaknya mau dekat kembali dengan Allah. Nampaknya mau setia. Namun ternyata tidak dengan kesungguhan hati. Mengapa saudara? Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, kemudian Yehuda yang tidak setia itu pura-pura ingin kembali kepadaku. Saudara, mereka mau balik bukan karena kesungguhan, tetapi mereka mau kembali kepada Allah hanya karena pura-pura. Mereka mau mendengarkan firman Allah. Ketika diajak oleh Raja Yosia, mereka juga mau mengikuti suatu ibadah ketika Raja Yosia mengadakannya,
Tetapi setelah semua yang berbau rohani selesai dan kembali ke masyarakat, mereka juga berbuat dosa dengan sebebas-bebasnya. Karena mereka hanya pura-pura ingin kembali kepada Allah. Dan karena kepura-puraan itu, Tuhan menghukum mereka. Saudaraku, anugerah Allah memang tidak terhingga. Bahkan pada saat ini, kita kadang sering mengkhianatinya. Namun Allah tetap mau menerima kita. Tetapi saudara, apakah ketika kita kembali dan mengaku bertobat, itu dengan kesungguhan atau hanya kepura-puraan? Apakah kita datang kepadanya sebagai seorang petobat yang sungguh menyadari dosa-dosa, atau hanya berpura-pura? Saudara, mari kita berbalik dengan kesungguhan, bukan dengan kepura-puraan. Karena kepura-puraan hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena melalui pengalaman umat-Mu kami diingatkan supaya ketika kami bertobat, kami kembali kepada Allah, kami berjanji untuk setia itu dengan kesungguhan, bukan dengan kepura-puraan. Seperti yang terjadi dengan umat-Mu. Mereka berbalik, mereka kembali kepada Engkau, tetapi tidak dengan kesungguhan hati, tetapi dengan pura-pura. Dan akhirnya Tuhan justru menghukum mereka. Karena itu tolonglah setiap kami Bapa, supaya kami dapat sungguh-sungguh berbalik kepada Allah dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati. Karena ketika kami hanya berpura-pura, maka pada akhirnya hanya menghasilkan sengsara. Demikian juga Bapa, pada hari Jumat nanti kami bersama-sama akan menyambut sakramen perjamuan kudus, secara khusus memperingati akan kematian Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan hubungan kami di dalam keluarga. Sehingga ketika kami menerima roti dan anggur yang merupakan lambang daripada tubuh dan darah Tuhan, kami memperoleh berkat dan bukan hukuman. Secara khusus juga Bapa, hamba-Mu mengingat untuk ketiga saudara kami yang pada hari ini berulang tahun. Berdoa ya Bapa untuk Bobo Chu Wan Ju yang tepat hari ini berulang tahun yang ke-84. Terima kasih untuk kasih Allah. Terima kasih untuk cinta Allah kepada Bobo Chu Wan Ju. Biarlah kiranya Tuhan terus menggenggam erat Bobo Chu Wan Ju di dalam segala kelemahan, di dalam segala kekurangannya, untuk tetap memohon hanya kepada Allah. Berikan kekuatan di dalam iman, berikan kekuatan di dalam hatinya untuk menaruh harapan hanya kepada Allah saja. Demikian juga Bapak, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Karno Wijaya yang hari ini juga bertambah usia tepat yang ke-60. Kami bersyukur untuk segala kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan telah meluputkan dari berbagai persoalan-persoalan manusia. Biarlah kiranya terus Bapak Karno Wijaya terikat dengan Tuhan, terikat dengan perjanjian, dan imannya pun juga makin teguh. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan di dalam hidupnya, bahkan cintanya kepada Allah. Demikian juga hamba-Mu berdoa Bapa untuk Mas Antonius Dwi Andika yang juga hari ini berulang tahun yang ke-37. Kami bersyukur untuk kasih sayang Allah di dalam hidupnya. Biarlah kiranya dalam perjuangannya Mas Anton pun juga terus belajar untuk setia kepada Allah, meyakini bahwa ada Allah yang selalu melindungi, yang menyertai, sehingga jalannya adalah jalan yang sesuai dengan hati Allah. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bobo Chu Wan Ju. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam iman. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Karno Wijaya. Biarlah kiranya imannya terus teguh dan makin terikat dengan Tuhan. Demikian juga selamat ulang tahun untuk Mas Anton. Teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.